Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Auso Sobirin. Saya akan menjelaskan peran SDM dalam manajemen operasi. Pengertian SDM menurut Bapak Sony Sumarsono 2003 halaman 4. Sumber daya manusia atau human resources mengandung dua pengertian. Pertama adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain, SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua, SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau masyarakat. Selanjutnya, pengertian manajemen operasi. Menurut J. Heiser dan Barry Lander menyatakan bahwa manajemen operasional ialah sebuah serangkaian kegiatan yang menghasilkan sebuah nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah suatu input menjadi output. Selanjutnya tujuan manajemen operasi. 1. Efisiensi, meningkatkan efisiensi. Untuk meningkatkan efisiensi dalam perusahaan. 2. Productivity, meningkatkan efektivitas. Untuk meningkatkan efektivitas dalam perusahaan. 3. Ekonomi, mengurangi biaya. Untuk mengurangi biaya dalam kegiatan perusahaan. 4. Quality, meningkatkan kualitas. Untuk meningkatkan kualitas di dalam perusahaan. 5. Reduced processing time, mengurangi waktu proses produksi. Untuk mengurangi waktu proses produksi di dalam sebuah perusahaan. Peranan sumber daya manusia dalam manajemen operasi. Adapun peranan atau fungsi SDM dalam manajemen operasi menurut Filippo 1984, Dezenzo and Robin 1996, Milkovic and Buet Reau 1997, yaitu 1. Peran atau fungsi perencanaan. Dalam perencanaan, manajer operasi untuk menentukan suatu tujuan sistem operasi dari suatu organisasi dan mengembangkan sebuah program kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan itu. Dalam tahap ini mencakup sebuah penentuan peranan dan fokus dari operasi, termasuk dalam perencanaan produk, perencanaan fasilitas, dan perencanaan penggunaan sumber daya produksi. 2. Peran atau fungsi pengorganisasian. Dalam pengorganisasian, manajer operasi menentukan sebuah struktur individu, grup, seksi, bagian, divisi, atau departemen dalam suatu subsistem operasi untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Begitu juga ketika manajer operasi dalam menentukan kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan operasi serta untuk mengatur Selanjutnya, 3. Peranan atau fungsi penggerakan. Manajer operasi ini memiliki fungsi yang dilaksanakan dengan memimpin, mengawasi, dan memotivasi karyawan untuk melaksanakan tugas. 4. Peran atau fungsi pengendalian manajer operasi.
mempunyai peran atau fungsi untuk mengembangkan sebuah standar dan jaringan komunikasi yang diperlukan agar sebuah pengorganisasian dan penggerakan sesuai dengan yang direncanakan dan mencapai tujuan. Oke. Nomor 5. Pengembangan tenaga kerja. Pengembangan tenaga kerja merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas tenaga kerja sehingga dapat mengurangi ketergantungan organisasi untuk menarik karyawan baru. Adapun tujuan pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk merubah sumber daya manusia yang potensial tersebut menjadi tenaga kerja yang produktif serta mampu dan terampil sehingga menjadi efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Pengembangan tenaga kerja dapat dilakukan dengan mengadakan pendidikan dan latihan yang rutin, promosi serta mutasi. Oke, selanjutnya 6. Pemeliharaan tenaga kerja. Di dalam pemeliharaan tenaga kerja ada pelaksanaan aspek ekonomis dan non-ekonomis yang diharapkan dapat memberikan ketenangan kerja dan konsentrasi penuh bagi pekerja guna menghasilkan prestasi kerja yang diharapkan oleh organisasi. Aspek ekonomis berhubungan dengan pemberian kompensasi yang berupa gaji dan bonus yang sebanding dengan hasil kerjanya. Aspek non-ekonomis berupa adanya jaminan kesehatan, kesejahteraan dan keamanan serta kenyamanan dalam bekerja. Adanya kegiatan pemeliharaan tenaga kerja yang memadai akan memperkecil adanya konflik antara tenaga kerja dengan pemberi kerja. Dalam pemeliharaan sumber daya manusia ada beberapa yang perlu dikaji, antara lain tentang kepuasan kerja karyawan, pengelolaan konflik motivasi karyawan, dan komunikasi yang terjadi dalam organisasi. Kesimpulan, berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa peranan atau fungsi sumber daya manusia dalam manajemen operasi, yaitu 1. Peran atau fungsi perencanaan, 2. Peran atau fungsi pengorganisasian, 3. Peran atau fungsi penggerakan, 4. Peran atau fungsi pengendalian, 5. Pengembangan tenaga kerja, 6. Pemeliharaan tenaga kerja. Jadi, urgensi atau seberapa vital peranan adanya sumber daya manusia sangatlah berpengaruh bagi sebuah organisasi, instansi, dan perusahaan. Karena SDM berarti mengatur, mengurus, mengawasi kegiatan operasional berdasarkan visi perusahaan agar tujuan yang sudah ditetapkan dapat dicapai secara optimal. Terima kasih ya teman-teman. Nah, tadi presentasi yang saya sampaikan. Oke, sekian dan terima kasih.